Perkenalkan, nama aku Bening Krotoaini. Aku berasal dari SMA Negeri 2 Kota Parangpanjang. Pada video kali ini, aku akan membahas tentang atmosfer dan juga hidrosfer nih. Nah, kita bakal bahas atmosfer dulu kali ya. Oke, jadi atmosfer tuh apa sih? Jadi atmosfer dia tuh kayak lapisan udara yang menyelubungi bumi sampai ketinggian 1000 km loh. Dan dia juga terdiri nih atas campuran-campuran gas kayak nitrogen, oksigen, argon, dan lain-lain. Jadi atmosfer berdasarkan temperatur itu terbagi menjadi 5 loh. Yang pertama ada troposfer, di mana lapisan udara bakal menempel nih di permukaan bumi. Lalu yang kedua ada stratosfer, berada di atas troposfer sampai ketinggian 50 km loh. Lalu yang ketiga ada mesosfer, yang ketinggian di antara 50 sampai 85 km, yang makin ke atas makin terendah juga puncaknya dan dibatasi dengan mesosfer. Lalu ada termosfer yang ketinggiannya 85 sampai 100 km dengan temperatur suhu 90 sampai 500 derajat. Lalu ada eksosfer di 500 km ke atas dan gravitasi bumi di sana juga bakal berkurang. Kemudian ada yang berdasarkan jenis dan kondisi gas. Yang pertama ada lapisan ozon. Jadi pada ketinggian 15-35 km, penyerap radiasi UV sebagai sampai di bumi tidak berbahaya nih bagi makhluk hidup. Lalu yang kedua ada lapisan ionosfer yang berada di ketinggian 60-600 km dinamakan dengan ionosfer. Nah, atmosfer juga memiliki beberapa manfaat nih. Yang pertama, dapat melindungi bumi terhadap meteor yang bakal jatuh. Yang kedua, dapat menyediakan gas penting untuk kehidupan. Yang ketiga, memantul gelombang radio atau TV. Yang keempat, dapat menjaga suhu bumi. Dan yang kelima, dapat memfilter pancaran dari sinar UV itu. Oke, kita bakal lanjut ke bagian cuaca dan iklim. Apa sih cuaca? Nah, kalau cuaca adalah keadaan udara pada suatu saat dan tempat tertentu. Sedangkan kalau iklim adalah keadaan cuaca rata-rata pada daerah yang luas. Nah, cuaca dan iklim dia juga memiliki beberapa unsur, yaitu temperatur, lalu yang kedua perbedaan suhu udara, yang ketiga sudut datang sinar matahari, yang keempat keadaan cuaca, yang kelima curah hujan, yang keenam tekanan udara, yang ketujuh angin, yang kedelapan kelembaban udara, yang kesembilan awan, dan yang terakhir adalah massa udara. Nah, di atmosfer ini dia pasti memiliki pola gerakan kan, dan bakal ada juga kaitannya dengan kehidupan, yaitu terdiri atas 5. Yang pertama ada konveksi. Kalau misal konveksi, gerakannya itu secara vertikal. Lalu ada adveksi yang gerakannya secara horizontal. Lalu ada turbulensi yang gerakan udaranya tuh tidak beraturan nih guys. Lalu ada thunderstorm yang kayak hujan badai dengan petir. Lalu ada tornado, angin berputar-putar. Nah, sekarang kita bakal masuk ke bagian siklon, antisiklon, dan daerah konvergen. Angin siklon adalah angin yang menuju ke pusat tekanan udara rendah. Sedangkan kalau angin antisiklon, angin yang berputar keluar dari pusat tekanan udara. Lalu siklon tropis adalah angin siklon di daerah lintang tengah yang berada pada 10-30 derajat lintang utara atau selatan. Sedangkan kalau misalnya daerah konvergen antartropis, di mana itu adalah tempat daerah bertemunya antara dua angin. Nah, di Indonesia sendiri pasti memiliki pola angin dan curah hujan dong. Nah, kalau misalnya angin muson itu angin yang tertiup setiap 1 kali setahun. Sedangkan kalau angin lokal adalah angin jauh, angin timbul di bagian belakang. Oke, sekarang kita udah siap nih ngebahas tentang atmosfer. Sekarang kita lanjut ngebahas hidrosfer yuk. Nah, di hidrosfer ini dia pasti memiliki beberapa siklus kan. Yang pertama ada siklus pendek. Di siklus pendek ini yaitu penguapan air laut, lalu ada konveksi, kondensi, terbentuknya awan di atas laut, dan yang terakhir hujan di laut. Itu siklus pendek ya, ingat-ingat ya. Lalu yang kedua ada siklus sedang. Kalau siklus sedang, penguapan air laut, konveksi, kondensi, terbawa angin, dan langsung terjadi hujan di darat dan bakal mengalir kembali ke laut. Dan yang terakhir siklus panjang yaitu penguapan air laut, konveksi, hujan, aliran permukaan, aliran bawah tanah, dan aliran itu bakal kembali lagi ke laut. Oke, kita sekarang bakal ngebahas tentang jenis-jenis perairan. Yang pertama ada air tanah. Air tanah tuh kayak air hujan, lalu ada air magmatik atau air vulkanik, lalu ada air comate. Air comate adalah air tanah yang terserap dalam pori-pori batuan pada saat batuan itu terbentuk loh.
Nah, pada air tanah itu sendiri dia terbagi menjadi dua zona. Yang pertama ada zona jenuh. Kalau di zona jenuh ini, pori-pori tanah semuanya bakal terisi dengan air. Sedangkan kalau zona tidak jenuh, sebagian terisi dengan air dan juga sebagian lagi terisi dengan udara. Lalu ketampakan akibat air tanah. Yang pertama bakal ada mata air, lalu yang kedua ada geyser. Geyser itu kayak air panas dari dalam tanah. Lalu ada air artowis, yaitu cengkangan dari lapisan-lapisan batuan. Lalu ada vertin, yaitu air di tanah berada di sekitaran dapo. Nah, air tanah sendiri pasti memiliki manfaat juga kan? Yang pertama, manfaatnya untuk perairan, dan air tanah juga dapat dijadikan sebagai wisata air panas. Nah, lalu sekarang kita bakal masuk nih ke rawa. Rawa itu apa sih? Rawa adalah tanah basah yang selalu digenangi air karena kekurangan drainase atau letaknya lebih rendah nih dari daerah lain. Nah, rawa tuh terdapat di pantai, pinggiran, dan juga abadi. Lalu, pantai dapat dijadikan sebagai tempat wisata. Yang pertama, airnya tuh harus jernih. Yang kedua, lokasinya bersih dari sampah. Yang ketiga, pantainya landai. Yang keempat, berlantai pasir. Dan yang kelima, tidak bergelombang besar. Karena kalau bergelombang besar, itu bakal ada dampak buruk nih bagi masyarakat yang berwisata ke daerah tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke danau. Danau adalah cekungan di daratan yang berisi air. Air danau berasal dari sungai, hujan, gletser, maupun mata kau. Danau itu tersendiri terbagi menjadi dua, danau alami dan juga danau buatan. Nah, danau juga terbagi menjadi proses terjadinya, yaitu danau juga dapat terjadi dengan adanya tektonik, vulkanik, gletser, vulkanik tektonik, bendungan, dan kors. Lalu danau juga memiliki manfaat nggak sih? Nah, bener banget, manfaat danau tuh ada 4. Yang pertama irigasi, yang kedua suplai air minum, yang ketiga penampungan luapan air, dan yang terakhir pembangkit tenaga listrik. Nah, sekarang kita masuk ke bagian sungai. Bagian sungai yang mata air disebut hulu, dan bagian yang dekat muara disebut dengan muara. Nah, sungai yang dikenal dengan panjang yang sangat panjang itu kayak sungai Nil, Amazon, dan juga lain-lain. Nah, sungai juga memiliki jenis loh. Yang pertama berdasarkan asal air, yaitu kayak sungai mata air, sungai hujan, sungai gletser, dan juga sungai campuran. Sedangkan kalau berdasarkan kestabilan air, ada sungai periodik yang dimana aliran airnya tidak tetap. Sedangkan kalau sungai parental, aliran airnya itu tetap. Nah, aliran sungai itu mampu melakukan erosi atau pengikisan pada bagian hulu yang biasanya berada di daerah berbukit, kemiringan lereng dasar sungai yang cukup besar nih. Nah, sungai itu sendiri memiliki 2 tipe. Yang pertama berdasarkan genesis daerah seperti konsekuen, subsekuen, absekuen, resekuen, dan juga insekuen. Sedangkan kalau berdasarkan formasi batuan itu kayak sungai superposet, antisedan, anaklinal, reverse, compound, dan komposif. Nah, sungai itu sendiri pasti memiliki fungsi juga kan? Fungsi sungai adalah mengumpulkan air hujan pada suatu daerah dan mengalirkannya ke laut. Nah, sungai itu sendiri pasti rawan tercemar nggak sih? Jadi kita harus melestarikannya dengan cara kita tidak boleh membuang sampah atau limbah ke sungai itu, tidak boleh membangun bangunan atau rumah di dekat sungai, dan tidak boleh membeli racun ikan kepada sungai itu sendiri. Oke, sekarang kita bakal bahas tentang daerah aliran sungai, pemanfaatan, dan juga pelestarian atau disingkat dengan DAS. Nah, pengertiannya adalah daerah yang semua aliran airnya masuk pada suatu sungai tertentu. Nah, DAS juga memiliki corak dan karakteristik loh. Yang pertama, DAS yang berbentuk bulu burung. Yang kedua, DAS yang berbentuk kipas atau lingkaran. Dan yang terakhir, DAS yang berbentuk paralel. Manfaat DAS dan pelestariannya, yaitu daerah resapan air dan cadangan alam, daerah pertanian, dan juga pariwisata. Oke, sekarang kita bakal masuk ke bagian perairan laut. Laut terbentuk lebih kurang 4,4 miliar tahun lalu. Air laut masih sangat asam dan temperaturnya juga masih sangat tinggi loh. Nah, sekarang kita bakal masuk ke jenis-jenis laut. Yang pertama berdasarkan proses terjadinya. Yang pertama ada laut transgensi. Karena bertambah tingginya permukaan laut, laut transgensi memiliki kedalaman kayak Laut Jawa, Arfu Laut Cina Selatan. Lalu yang kedua ada laut ingresi, karena dasar laut menurun. Yang ketiga ada laut regresi, karena laut itu menyempit. Lalu yang kedua ada berdasarkan letaknya nih. Yang pertama ada laut tepi yang terletak di tepi benua. Yang kedua ada laut pertengahan yang terletak di antara benua. Dan yang terakhir ada laut kedalaman yang terletak di tengah-tengah benua.
Nah, lalu yang ketiga ada berdasarkan zona kedalaman. Yang pertama ada zona literal, yaitu zona pesisir laut yang kedalamannya 0 meter. Oke, lalu ada zona nordik nih yang kedalamannya mencapai 0 sampai 150 meter. Lalu ada zona batial yang terletak di kedalaman atau isobat 150 sampai 1800 meter. Lalu ada zona abiskal yang terletak pada kedalaman lebih dari 1800 meter. Wih, dalam banget ya. Lalu sekarang kita bakal masuk ke gerakan air laut. Yang air laut itu tersendiri memiliki 3 gerakan, yaitu pasang dan surut, arus laut, dan juga gelombang. Oke, sekarang kita masuk ke biota laut. Biota laut adalah semua makhluk yang di laut, baik itu berupa hewan maupun terumbuhan karang, yang menurut cara hidupnya dibedakan menjadi 3 nih, yaitu ada plankton, nekton, dan juga beritos. Yang termasuk biota laut itu apa sih? Yang pertama ada algae atau rumput laut, yang kedua ada timun atau seagrass, dan yang ketiga ada tumbuhan bakau atau mangrove. Laut juga memiliki manfaat bukan? Dan cara pelestariannya. Kalau manfaat laut itu sebagai sumber bahan pangan dan juga obat-obatan. Sedangkan cara kita untuk melestarikan laut dengan cara tidak merusak terumbu karang, tidak membuang limbah ke laut, melindungi biota laut dan kepunahan. Lalu manusia di bumi harus mengendalikan jumlahnya. Nah, lalu ada Balai Pengelolaan DAS dan Pusat Penelitian. Di Balai Pengelolaan DAS merupakan upaya manusia dalam mengendalikan timbal balik nih antara SDA dengan manusia di dalam DAS. Lalu yang kedua ada Pusat Penelitian Oceanografi, ilmu yang mempelajari tentang laut dan segala fenomenanya. OPM contohnya, yang itu fenomena di Samudra Hindia yang disebabkan karena terbentuknya 2 kutub anomali SPL atau suhu permukaan laut. Oke, sekarang kita udah siap nih ngebahas tentang atmosfer dan juga hidrosfer. Bye-bye, sampai jumpa lagi.